Halo, perkenalkan saya Afridi Lutfiana Dewi dari Keperawatan S1 kelompok 6 kelas A NPM 222201060 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama, ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis berfungsi sebagai penghasil ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim petialin atau amilase. Yang kedua, ada kelenjar sublingual, berfungsi sebagai penghasil ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Yang ketiga, ada kelenjar submandibular, berfungsi utama sebagai penghasil air liur paling banyak, yaitu 70%. Yang keempat, ada faring. Faring berfungsi sebagai arus alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut sampai ke esofagus. Yang kelima, ada trakea. Trakea salah satu fungsinya yaitu membawa udara menuju paru-paru. Yang keenam, ada kerongkongan yang berfungsi sebagai pipa penyalur makanan. Yang ketujuh ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang kedelapan ada diafragma, berfungsi membantu saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar. Yang kesembilan ada limpa. Limpa berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berbantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang ke-10 ada hati. Hati berfungsi membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Yang ke-11 ada kandung empedu. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ke-12 ada usus 12 jari, berfungsi mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilogus atau katup yang membuka dan menutup, yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Yang ke-13 ada saluran empedu, berfungsi membantu pencernaan dengan mengemulsikan lemak. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas berfungsi memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Yang ke-15 ada kolon transversum atau usus besar mendatar, berfungsi untuk mengabsorpsi air dan sebagai tempat pembentukan feses padat. Yang ke-16 ada usus halus yang berfungsi yaitu untuk mencerap nutrisi dari makanan tersebut seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Yang ke-17 ada usus besar naik, berfungsi sebagai tempat penyerapan cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Yang ke-18 ada sekum. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19 ada appendix, berfungsi sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi imunoglobulin suatu kekebalan tubuh. Yang ke-20 ada usus besar menurun. Usus besar menurun berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-21 ada sigmoid colon, berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang ke-22 ada rektum. Rektum berfungsi menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Yang ke-23 ada anus. Anus berfungsi mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Sekian dan terima kasih.